Bismillah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyah Jilid 1. Pada beberapa sesi yang lalu, kita sudah melihat banyak contoh-contoh kalimat dalam menjelaskan masing-masing pelajaran. Dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan jumlah atau Al-jumlatu. Ada dua jenis jumlah, yaitu Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah merupakan kalimat yang didahului oleh isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah merupakan kalimat yang didahului oleh fi'l atau kata kerja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mubtada khabar yang menjadi persyaratan jumlah ismiyah. Kita ambil beberapa contoh kalimat dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Hadza kursiyun. Ini sebuah kursi. Dzalika sarirun. Itu sebuah tempat tidur. Al-mindilu waskhun. Sapu tangan tersebut kotor. Ketiga contoh kalimat yang baru kita sebutkan tadi, termasuk jumlah ismiyah. Karena didahului oleh isim atau kata benda, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk, haza, dan zalika. Serta Isim ma'rifah al-mindilu. Jika teman-teman perhatikan dari pelajaran-pelajaran yang lalu, terlihat bahwasanya seluruh kalimat-kalimat yang menjadi contoh merupakan jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Sekarang, mari kita bahas secara terperinci tentang susunan kalimat ini. Haza merupakan mubtada, sedangkan kursiyun merupakan khobar. Zalika merupakan mubtada, sedangkan sarirun merupakan khobar. Al-mindilu merupakan mubtada, sedangkan wasikun merupakan khobar. Jadi, apa itu mubtada? Dan apa pula itu khobar? mubtada Adalah kata benda atau isim yang umumnya terletak di awal kalimat dan dapat diserupakan dengan subjek. Sedangkan khobar adalah kata benda atau isim yang menjelaskan tentang mubtada. Setiap ada khobar, pasti selalu ada mubtadaknya. Lalu, bagaimana syarat penggunaan mubtada khabar? Mubtada Syarat-syaratnya adalah isim ma'rifah mu'rab dengan fa dan umumnya terletak di awal kalimat. Isim ma'rifah Adalah isim yang sudah jelas atau sudah diketahui maknanya. Masih ingat ya pelajaran ketiga yang lalu tentang isim marifah? mu'rab Adalah isim yang dapat mengalami perubahan pada harokat akhirnya. Sedangkan khobar berupa isim berbentuk nakiroh dan mu'rab dengan rofa terletak setelah mubtada serta memiliki jenis muzakkar atau muannats dan jumlah yang sama dengan mubtada. Isim nakiroh yaitu isim yang masih umum dan belum diketahui maknanya. Isim nakiroh juga sudah dijelaskan ya dalam pelajaran ketiga yang lalu. Agar lebih jelas, kita terapkan penjelasan ini pada 3 contoh kalimat tadi. Haza, zalika, dan al-mindilu merupakan mubtada pada kalimat ini. Ketiga kata-kata tersebut terletak di awal kalimat. Ketiga kata tersebut termasuk ke dalam isim ma'rifah karena haza dan zalika adalah isim isyarah yang merupakan salah satu bentuk isim ma'rifah
Sedangkan al-mindi'ilu ditandai dengan alif lamnya. Hal ini telah kita pelajari pada pelajaran ketiga yang lalu tentang isim ma'rifah. haza dan zalika termasuk isim mabni, yaitu isim yang tidak mengalami perubahan pada harokat akhirnya. Sedangkan al-mindi'ilu termasuk Mu'arab. dengan Fa. yang ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Berarti seluruh persyaratan untuk Mubtada. sudah terpenuhi ya. Kita lanjutkan ke penjelasan tentang khobarnya. Kursiyun, sarirun, dan wasihun merupakan khobar. Ketiga kata ini terletak setelah Mubtada. ketiganya merupakan isim atau kata benda bersifat nakiroh yang ditandai dengan tanwin di harokat akhirnya. Kata-kata tersebut bersifat rofa yang ditandai dengan dommah pada harokat akhirnya. Kata kursiyun, sarirun, dan wasikun merupakan isim yang berjenis laki-laki atau muzakkar dan merupakan bentuk isim yang berjumlah satu atau mufrad. Ketiga kata-kata ini sesuai dengan jenis dan jumlah Mubtada-nya, yaitu haza, zalika, dan al-mindi'ilu yang sama-sama berbentuk isim mufrad dan muzakkar. Berarti seluruh persyaratan sebagai khobar sudah terpenuhi ya. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh jumlah ismiyah yang lain dan kita uraikan penjelasannya. Al-hajaru thaqilun, wal-waraqu khafifun. Batu tersebut berat dan daun tersebut ringan. Al-hajaru merupakan Mubtada. karena berada di awal kalimat. Berupa Isim ma'rifah. yang ditandai dengan alif lam. Berupa isim Mu'arab. dengan Fa. yang ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Sakilun merupakan khobar karena terletak setelah Mubtada. berupa isim nakiroh yang ditandai tidak adanya alif lam dan harokat akhirnya tanwin. Berupa isim Mu'arab. dengan Fa. yang ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Dan sesuai jenis muzakkar dan mufrodnya dengan mubtada al-hajaru. Al-waroku merupakan Mubtada. karena berada di awal kalimat. Al-waroku juga termasuk Isim ma'rifah. yang ditandai dengan alif lam di awal katanya. Al-waroku berbentuk Mu'arab. dengan Fa. hal ini ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Khofifun merupakan khobar karena berada setelah Mubtada-nya. al-waroku. Khofifun berbentuk isim nakiroh yang ditandai dengan tidak adanya alif lam di awal kata dan harokat akhirnya tanwin. Khofifun juga termasuk Mu'arab. dengan Fa. yang ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Untuk jenis dan jumlahnya, sesuai dengan Mubtada-nya. al-waroku, yaitu sama-sama kata yang berjenis laki-laki atau muzakkar, dan berjumlah satu atau mufrad. Al-labanu harun. Susu tersebut panas. Al-labanu merupakan Mubtada. karena berada di awal kalimat. Al-labanu juga termasuk isim Ma'rifah. yang ditandai dengan alif lam di awal katanya. Al-labanu berbentuk Mu'arab. dengan Fa. hal ini ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Harun. Merupakan khobar karena berada setelah Mubtada-nya. Harun. berbentuk isim nakiroh yang ditandai dengan tidak adanya alif lam di awal kata dan harokat akhirnya tanwin. Harun. Juga termasuk Isim mu'arab. dengan Rafa. yang ditandai dengan harokat akhirnya dommah. Untuk jenis dan jumlahnya,
sesuai dengan mubtada-nya al-labanu, yaitu sama-sama kata yang berjenis laki-laki atau muzakkar, dan berjumlah satu atau mufrad. القميص نظيف. Kemeja tersebut bersih. الدكان مفتوح. Toko tersebut buka. الدفتر جديد. Buku tulis tersebut baru. Al-Qamisu, Ad-Dukkaanu, dan Ad-Daftaru merupakan مبتدأ. karena ketiganya sama-sama berada di awal kalimat, berupa اسم معرفة. dan isim rofa. فا. Sedangkan nazifun, maftuhun, dan jadidun merupakan khobar karena ketiganya terletak setelah mubtadanya masing-masing. Berupa isim nakiroh, isim rofa, فا. dan sama-sama berjenis laki-laki atau muzakkar dan mufrad seperti mubtadanya. Alhamdulillah, kita cukupkan dahulu pembahasan jumlah ismiyah untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan mengenai jumlah ismiyah ini, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Barakallahu fiikum. Sampai jumpa.